menunjukkan jadi handler nomor 1 di Indonesia gitu ya. Alhamdulillah ini kalau buat handler lebih dari UMR ya. Karena kita bawa kucing di luar standar tuh kan kita juga yang malu. Iya nggak sih? Artinya kan handler itu salah satunya kan tukang ngakali gitu. Jangan ngaku punya kucing bagus kalau belum pernah ngerasain kucingnya kalah. Nah, pengalamannya sih yang terberat untuk menjaga kualitas kucing itu dari minggu ke minggu atau show ke next show itu yang luar biasa. Ping, kita liburan itu Senin sampai Rabu. Iya. Kami cuma Sabtu Minggu Kerja. Kemarin sempat ke Vietnam, Penang sama Filipina. Hei buat handler, jangan jajan-jajan kalau lagi handler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Selamat datang teman-teman saya yang sudah hijrah. Yang tadi katanya Jumatan. Iya, karena nggak ada teman di hotel aja. Oh gitu. Buat ke masjid ya. Oke. Terpaksa jadi ya. Astagfirullahaladzim. Lu terpaksa nggak? Enggak sih, emang sudah niat Niat ya? sholat Jumat. Jumatan doang. Enggak sih. Ini saya kedatangan teman-teman jauh karena besok ada International Cat Show, jadi ada teman-teman saya kembali lagi, Mas Deping. Halo. dari Bali, Bali, aku sampai lali cateringnya namanya. Atlantik. Oh, Atlantik itu masih ada. Masih. Brengsek. Ya tanya. Ini Katrina yang udah dikubur Oh, gitu. Masih banyak. Masih alhamdulillah. Yang dari ini dulu lah, yang senior saya ini. Legend. Udah pernah di Depak dan lain-lain. Karena apa ya? Karena ulangnya. Karena enggak sih, karena memang seneng, lagi senengnya di situ gitu. Jadi selamat datang Mas Bayeng. Cateringnya masih Mas? Udah almarhum kalau di organisasi satu ya. Oh, oke. Jadi kubur yang satu di Yang satu satunya lagi tapi masih ada. naik daun ya? Masih ada. Alhamdulillah. Tapi nggak naik daun juga. Nggak naik juga. Biasa aja. Oh standar. Biasa aja. Tanda juga enggak sana juga Oh, di bawah. Oh, di bawah banget. Kasihan banget. Yang satunya ini teman saya ini yang melalang buana di ini karena memang sampai bingung dengan apa nggak nikah sampai ini karena fokus dengan ini ya apa namanya apa sih kalau orang ini sedang apa sih Berambisi. iya berambisi dan apa ya mengembangkan diri gitu kan ya Udah mengembang sebenarnya Pak. Ini udah mengembang ya. sedang apa ya ingin menunjukkan jadi handler nomor 1 di Indonesia gitu ya. Enggak juga. Enggak juga. Iya sih lu semua organisasi lu ada. Ya. Semua tergantung owner. Iya. Ini maksudnya itu dari pihak manapun dia lu ada di mana Pasti. lu ada. Pasti ada. Itu Insya Allah. Ada Song, ada Wisnu di situ. Iya, itu ada. Hebat. Keren sih. Keren kan? Panutan. PNS aja kalah gajinya. Oh iya pasti. Pejabat sekelas pejabat epsilon berapa kalah main Dan di situ nggak ada korupsi halal ya. Wah, halalan toiban. Aduh. Tapi kalau beli bensin pertalite, setorannya pertama apa gimana? Mobil pertama, nggak bisa dipertaletin. Diomelin sama tukang bengkel. Gitu ya. Bisa sampai segitu ya. Bisa jadi. Oh bisa. Ini kemarin kan ngurusin bahasa dengan Mas Ping ya masalah pertama kita kan mau beri tentang handler ya seberapa menguntungkan sih gitu loh maksudnya sebagai enak jadi handler atau jadi breeder sebenarnya Siapa nih? siapa dulu lah sampai dulu lah yang paling sering handling kan catering juga Nah kan itu gua mau tanya, dia lu catering nggak? Cateringnya nggak ada.
Harta kuno gini itu. Oh. Lagi kenalin dulu lah, lu siapa kan gitu. Lu Iya. pokoknya banyak teman-teman tahu tuh lu cuma handler doang. Iya handler tadinya. Tadinya juga berawal ya emang dari Katri dulunya. Sering bawa kucing gitu. Cuma karena ada suatu hal dalam keluarga, pada akhirnya ya si Katri-nya ini ditinggalkan. Karena Sekarang masalah fokus handler keluarga. gitu ya? Sekarang jadi fokusnya cuma Oh. ke handler aja. Gimana bro handler bro? Apanya tuh? Ya menurut lu tentang handler tuh gimana? Ya handler tuh apa ya? Dunia yang kita dunia hobis yang bisa kita geluti untuk benar-benar buat mencari uang. Menarik ya? Menarik sekali banget. Bisa mengembangkan diri juga sih. Ya, Misal ya, orang kan pasti kan banyak yang cuma bisa grooming. Awalnya kan groomer juga tuh. Awalnya groomer. Jadi orang kadang kan mikir ya, sekarang kerjaan itu sulit cuma gini-gini aja. Kalau diperbandingkan antara PNS sama handler itu kayak gimana sih? Misal, soalnya handler kan nggak mungkin tiap hari, tiap minggu gajian atau tiap bulan gajian. Kan tergantung show-nya. Oh dia bisa gajian tiap minggu cuy. Makanya Iya, itu ada. perbandingannya gimana tuh? Prosentasenya lah minimal dengan UMR sekarang gitu. Lebih dari UMR. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya kalau buat handler lebih dari UMR ya. Balik lagi sih kalau misalnya kita mau jadi bener-bener handler ya satu ya attitude-nya harus dibenerin dulu. Nggak bisa yang Nggak perlu itu ahli atau enggak. Iya, nggak perlu itu ahli atau enggak, walaupun itu ahli kalau attitude-nya nggak bener ada owner yang memakai kan enggak. Jelasin sih gimana sih tentang attitude yang nggak benar dan tidak benar itu. Ya yang nggak bener ya yang Contoh. seenaknya lah gitu. Ngomong Contoh, handler contoh. kucingnya yang nggak di handling dengan baik, maksud dalam kata dari mulai dia diambil dari rumah sampai dengan di hotel sampai dengan nanti pulangnya itu benar-benar kita harus tanggung jawab. Jangan ya udahlah ini kucing kita ambil terus nggak kita kasih makan, grooming kan bodo amat, nggak diapain gitu. Oke, itu Yang penting dapat uang. Ya yang penting dapat uang terus ya cuma ngebawa aja mau mungkin mau menang sih enggak ya, tapi ada kadang ada kalau kita tuh apa sih bukan tuntutan ya, ada tanggung jawab Tanggung buat jawab. ini kucing harus menang. Tapi dengan kualitas kucingnya juga kita harus tahu dulu. Jadi harus bisa mengarahkan Nah, sebenarnya itu sih intinya. Kita harus bisa mengarahkan owner untuk mau gimana nih kucingnya. yang mana yang mau dibawa. Bukan mau yang mau dibawa. Misalnya ada owner mau handling kucingnya. Terus kita lihat, oke ini nggak mungkin bisa show. Terus kita harus paksakan buat show. Kan tanggung jawabnya nggak ada berarti kan? Yes. Karena walaupun bagaimana dia harus senggangganya ya mungkin nggak dapat best, nggak dapat piala, tapi dia bisa dapat digelar. Iya kan? Kalau itu nggak bisa dapat dua-duanya, mau gimana gitu? Terus apa yang harus tanggung jawabin gitu? Ya itu kita harus bisa menjelaskan juga ke owner. Nggak yang langsung Jadi kita kan, bawa aja gitu. ownernya maksa gitu ya. Udah lah bawain aja gitu. Ya ada. Nggak apa-apa gimana? Ada yang gitu. kayak gitu. Tapi ya harus kita jelasin kalau ini kucingnya mungkin Konsekuensinya nanti ke belakangnya kayak apa? Gitu. iya di luar standar. Karena kita bawa kucing di luar standar tuh kan kita juga yang malu. Iya nggak sih? Iya. Karena ada beban itu Ada juga. bisikan gitu. dari rekan-rekan yang lain. Iya, ada beban juga. Ih, lu ngapain kucing itu dibawa? Masa kan pasti kita mau ngomong Kucing lu itu handler itu owner yang mau gitu kan? Ya berarti lu nggak bisa ngarahin gitu. Iya, itu bentuk tanggung jawab tuh di situ. Tanggung jawabnya di situ. Kadang ada standar beatnya udah bagus nih, Nah. tapi dia udah pede, udah nggak pede nih. Nah di internasional dia nggak menang gitu. Dia turun ke kelas yang non pedigree, ada yang kayak gitu. Yang Iya? penting kita laporan nih kucing menang gitu. Ada yang kayak gitu, Ada ada. gitu. Ada yang kayak gitu. Bukan untuk ingin Menyenangkan. Menyenangkan owner. si Misal gini ya, Hmm. salah satunya mungkin ya maksain dalam artian ada ras baru datang dan kita nggak paham tuh kan. Nah, itu bisa. Itu gimana tuh? Itu boleh. Satu untuk mengecek kualitas kucing itu masih bisa. Enggak dalam segi groomernya istilahnya kita nggak bisa nggak pernah Oh, nggak pernah megang itu. kayak gitu Kita gimana? harus tahu dulu, kita harus belajar lah. Jadi kita nggak bisa dong maksa tiba-tiba sok bisa tahu. Oh ini Harusnya bisa kalau setiap grooming itu kan udah kan? paham lah ya, karena semua grooming itu sama.
Tapi goals dari grooming itu beda-beda. Nah, Dari ragdoll gimana, BSH gimana, main coon gimana. Sedangkan si Soter aja bengal sama Besa. Besa itu kan beda goalsnya. Nah itu ya kan kemarin ada ceritanya yang itu sahabat kita yang grooming kucing bulunya keriting jadi lurus itu gimana? Iya kan? Dia nggak tahu ya? Dia tahu dia kan ketua bendahara ini ya kan? Nggak tahu. Ada. Ceritain dong. Ya. Spill dikit. Kucing keriting. Iya. Jadi lurus. Iya. Klik. Jenis-jenis mereka kayak gitu ya. Jenis rek. ya itu mungkin ya Itu gimana sih kesalahan groomer apa? bukan salah, ya salah grooming. Ya, wawasannya mungkin harusnya nggak tahu. tahu goalsnya gimana atau enggak sampo ini bakalan finishingnya jadinya kayak apa. Nah itu harus tahu juga kan. Kan kalau ngeriting susah. Gimana kalau kucing udah lurus besoknya lomba? Nah, makanya itu harus Ada nggak tahu cara ngeritingin dia kan itu ada, susah. ada Itu proses. Iya kan proses toh. Minyak dia kembali itu pasti keriting. Nah, lagi. sekarang tapi banyak yang terbang Minyaknya itu keluar Bisa bisa. si instan itu apa ada? Nggak bisa kalau Nggak instan. bisa, Ada- kan? Belum ada proses perlu waktu. Itu nanti kalau minyaknya dia timbul lagi keluar, ya dia akan keriting Nah, kan sendiri. pertanyaannya kan udah gasol ini Rex waktu di bawah sana lu kok lurus sama ya itu kamu bunuh diri Catok enggak, tapi semua itu bisa diakalin. Bisa diakalin. ya artinya kan handler salah satunya kan tukang ngakali gitu Ya itu dianya. Karena kalau Skillnya. handler itu semakin dia banyak jam terbang, dia semakin tahu apa yang harus dihadapin waktu show. apalagi apal jurinya Oh juri ini nggak suka ini, nggak begini. suka ini Ya ada beberapa. itu penting nggak sih Beberapa teman juga yang bawa peralatan kecantikan buat perempuan ya, buat cewek yang buat ngakalin kayak dia kena jamu, Kena jamu. atau beberapa dia di Make up lah Di ya, make up, di touch up-nya. buat ngenyamarin lah. nggak maksudnya kan juri juga kan ada yang favorit breed ini itu penting nggak sih kita tahu gitu di juri ini nggak bakalan dapet nih Oh ya penting, itu penting Iya kan? Iya penting itu. Penting, tapi kalau gue bilang sih nggak 100% penting juga. Karena biar bagaimanapun pasti kalau emang breed yang kita pegang itu lebih bagus dari breed yang dia sukain, udah otomatis pasti masuk. oke Iya kan? iya pasti tapi Iya. kan ada yang ini toh Ya pasti ada kayak gitu. yang ini pasti oh ini jurinya seneng ini nih nanti di best of the best ini pasti menang pasti. nih gitu kan ada yang seneng short hair ada yang seneng long hair gitu kan Ya itu emang ada dipikirin juga, tapi ya nggak begitu amat juga sih sekarang ya. itu apa gimana Gimana? Ya, Enggak yang itu amatnya gua enggak paham. nggak usah dipikirin itunya gitu loh. Udah maju aja. Kalau emang breed kita lebih bagus, kita pede, ya udah ajar aja. Dia juga belajar ras lain kok 1 2 3 4. Nggak belajar breed itu doang. Iya. Kalau breed yang dia kuasain atau dia yang sukain, kalau pas hari itu lagi jelek, oh malah diludahin gitu iya gua pernah denger itu gua pernah denger itu yang di Jakarta itu kan yang ada kurus banget itu sampai dirinya marah gitu kan. nah, Oh itu Iya, kucing nggak layak so berarti. nggak layak so karena Dibawa. dipaksa iya Juri marah. marah Ya jangan Nah, terus kenapa handler dan ownernya sampai bawa kucing itu? Gini, kalau menurut saya pengalaman di salah satu organisasi lah ya, untuk mengejar kuota, untuk mengejar Nah, itu mungkin. untuk mengejar kuota, untuk mengejar salah satu syarat. Yang penting ada kucing udah siap excellent, yang penting mereka dapat suatu gelar lah ya untuk syarat itu syarat tertentu. Ya mau kotor mau apapun mereka bawa gitu. Kadang-kadang untuk memenuhi kuota atau siap nggak siap tuh ya siap, untuk siap. memenuhi kuota misalkan untuk mengejar poin diakalin, yang penting banyak di sana, mau itu jamuran mau apa dibawa. Disebutnya apa emang lupa lagi ya, untuk memenuhi kuota lah, misalkan untuk kelas British dari berapa ekor ditambahin kuotanya biar banyak. Yang penting dipaksain untuk mengejar salah satu poin, itu banyak yang kayak gitu. Gua pernah denger itu sih. Itu ada yang kayak gitu. tapi misal ya kita bandingin di luar ya kita nanti menuju ke luar kalau di luar ada nggak sih kira-kira yang gitu? Oh banyak. demi itu ya Demi gelar untuk mengejar kuota. nah itu kan animal abuse ya Nah itu
Iya. Kita ngomongin Maksud bagus. animal abuse nggak sih itu? Wah, kalau- Dengan memaksakan Gua nggak mau. kucing. Kalau ngomong animal abuse atau enggak? Kan dengan Bukan kapasitas gua sebenarnya. Enggak, kita Nggak, ngobrol gini, aja menurut logikanya pendapat gini. kita pribadi. dengan memaksakan kucing yang tidak layak show, dalam artian kita udah tahu yang layak yang mana tidak kan. Itu udah tahu nih kucing nggak layak, apalagi dibilang kurus. Itu gimana ya, kok kayaknya terlalu memaksakan gitu loh. Terlalu egonya terlalu ke depan. Bukankah yang lebih dibilang ego gitu ya, yang siapnya itu justru dipaksain kita suruh makan banyak, digendutin, grooming tiap hari. Apakah itu animal abuse juga? Gua kapasitasnya bukan Susah itu sih, susah kalau sebenarnya ngomong kalau animal ngomong abuse karena luas kalau gue bilang sih animal abuse tuh. Mau yang kayak gimana? Karena Mau yang kayak nggak ada gimana bisa, patokannya, nggak ada tuh. patokannya. Nggak jelas. Sekarang banyak orang ngomong kucing dikandangin aja animal abuse. Ya, Ya. di berapa ras ya. Iya. Padahal kalau nggak gitu bisa kabur. Iya. Ya. Tapi emang kurangnya di kita di sini itu sih. Iya. Aku sadar kok, berapa kali ambil kucing itu kena tegur gara-gara itu. Iya. Kayak yang kucingnya harus tinggal sama kita, walaupun rumah kita gede, nggak ada orang di situ tiap hari itu mereka nggak mau kayak gitu. Susah ngebani yang mana disebut animal abuse itu nggak susah. Ya kita kan sambil edukasi ya kan. Iya. Siapa tahu ada pertanyaan yang tiba-tiba orang, ya kita tahu lah di Indonesia ini kan netizennya kayak gitu ya. Luar biasa. Kadang yang orang-orang pro domestik itu yang seolah-olah paling ini kan, wah tuh animal abuse tuh gitu. Wah ini dong. Kan ada kan di grupku sendiri kan orang main pun ada yang orang anti show kayak gitu. Oh ada ya? Ada. Catri. Oh itu kayak trip semua, itu banyak di situ di grupnya itu di grup. Jadi mereka anti dia show. anti-show? Nggak pernah. Oke. Tapi mereka bisa menilai kucing. Itu mereka keren. bisa menilai kucing bagus itu dari mana? Nah, makanya nggak tahu. Ini Standar standar diri sendiri. Ya baca Standar buku. Patokannya buku. Sedangkan buku kan cuma kuping, medium to high. Iya. Terus yang bagus tuh yang mana? Medium apa yang high? Ya, makanya Atau small to medium Yang gitu? habis. ada. Memang kayak gitu. Orang Catri ya? Orang Catri, satu grup Catri semua itu. Teman-temanku di Menku. Terus dia punya patokan dia itu kucing. Ya program berpikir seperti apa? Kayaknya gitu? mereka banyak yang tutup sekarang. Ya gimana mau jualan? Ego kan, yang timbulnya ego di situ. Iya. Iya. Ya nggak bisa jalan. Yang aku lihat sekarang nggak bisa naik. Yang naik itu ya yang tetap show menurutku sih. Oh iya. Iya. Iya kan? Iya. Catering kita nggak akan bisa dilihat orang. Makanya tadi kan tanya Mas Ping, cateringnya masih gitu. Masih lah. Kan nggak naik. Iya. Iya toh. Mungkin kalau lagi naik nanti dapat sesuatu yang bagus, ada yang bagus nanti pasti naik lagi gitu kan. Dicari. Orang kan sekarang condongnya nggak kesampaian. Iya. Ke condong yang sekarang ikut show. Barometernya sekarang Barometer. show. Apalagi yang orang-orang ya karena orang kucing dari dulu kan timbul tenggelam tuh. Yang baru lagi muncul lagi. Nah, yang lama-lama yang jarang show ya mungkin nggak bakal ketahuan. Ya ini keren nih. Pertanyaannya mungkin kan dari segi handler ya teman-teman di sini. Pertanyaannya itu kayak gini. Kan banyak ya, sampean megang kucing-kucingnya orang banyak dari mana-mana lah intinya kayak gitu. Yang sekarang show, yang sekarang bisa stay dan dia bisa tetap jualan stabil, Konsisten lah. konsisten kayak gitu itu kayak apa? Salah satunya show itu mungkin ya. Iya. Iya. Bener nggak sih? Iya. Harus ya, itu wajib ya. Iya wajib ya. Kalau Iya. saya mah wajib itu. Kelihatan lah di beberapa organisasi siapa yang sering show di database ranking dia tampil teratas itu kelihatan kok grafik mereka di lepas ada kucing itu kelihatan kok. Ya mereka bisa ngeluarin yang konsisten show ya. Ya harga stabil lah itu. Dan mereka pede ngejual harga kucing mahal. Beda yang nggak pernah, yang nggak konsisten di show ya, itu beda ngejual. Ya banyak yang ngeluh, lu susah nih ngejual anaknya segala macem ya. Ya, Karena karena konsistennya lu nggak nggak ada, pernah ikut gitu konsistennya kan. nggak ada. Apalagi kelas kategori 1 atau Persia, itu udah jarang. Sekarang mainku juga mungkin sama ya, Hampir sama. ya kan? Hanya beberapa yang konsisten tuh yang beberapa leader main tuh nggak, saya lihat dikit, Gak banyak. nggak banyak. Seenggaknya harus ikut suara. Mau di asosiasi apa? Nah ini para buat owner juragan. Itu kamarnya. Oh itu kameranya? Iya. Lu mau kemana? Kirain ini kameranya. Anjing. Ayo show lah, kalau sibuk
panggil kita. Benar Gitu ya kan? Jangan ngaku punya kucing bagus kalau nggak pernah ngasain kucing kalah. Jangan ngaku punya kucing bagus kalau belum pernah ngerasain kucingnya kalah. Nah, kalau nggak pernah punya yang menang, malah dibalik kita selalu. Iya, karena menang itu belum tentu konsisten terus menang. Kita Iya. selalu di sini menang, di tempat lain belum bisa tentu. kalah. Ilmunya di situ ya. Iya kan? Dan Bagus gitu, dan tapi bisa memang kalah. untuk merawat kucing yang campaign gitu, yang dorsal gitu emang luar biasa sih bro. Ya mungkin Anda yang bisa dibilang handle internasional ya. Pantes kalau kurang dari aku. Bisa Kedatangan Bapak Ari. bisa apa namanya? Sekelas internasional Anda bisa keliling Asia Mas. mungkin sekarang kan? Ya, Mas. Kosan. Oke. Lanjut. Ya, ntar lagi tak panggil Mas. Ini arahnya ke Beda. pengembangan. Ini bahasan kuliah dulu. Iya, bahasan Bahasan ini. kuliah dulu ini. Ya Anda kan handle internasional ya, bisa ke Filipina, Thailand segala macam, tahu tentang lingkup di sana seperti apa gitu kan? Pengalamannya gimana? Pengalamannya gimana? Pengalamannya sih yang terberat untuk menjaga kualitas kucing itu dari minggu ke minggu atau show ke next show itu yang luar biasa. Wah itu. Itu yang Berat. kerjaan yang apa ya? Nggak bisa Benar. bilang itu kerjaan yang harus ditekuni. Gimana caranya untuk kucing itu tetap eksis lah untuk show ke show. Ya emang susah sih menjaga konsisten, intinya owner tuh jangan kapok itu aja. Ketika kucingnya kalah ya jangan kapok, begitupun ketika menang gitu. Setuju. Nah itu tugas handler buat kita. Handler bukan cuma handler doang ya, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan owner kucing ini ketika kita bawa show ini mau diapain nih, ini mau kemana, misalnya mau ikut ICS, apa yang dikejar, Gelar apa ya gitu? gelar apa yang dituju, mau gelar kah, mau di NY kah, atau JW kah, atau apa. Nah itu yang harus Harus punya target lah ya. kita arahin, diarahkan. Harus punya target. Jadi owner juga tahu, oh ketika gua nurunin kucing ini hasilnya apa. Terus ini kan nggak menang-menang, tapi kan ini gelarnya udah bisa lah gitu kan, buat excellent aja bisa dapat cacip atau Champion dapat lah. caci, bisa lah, ini bisa sampai IC nih. Ya udah, itu yang harus kita tekanin ke owner, jangan kita lepas gitu aja. Mau handling ya pak, mau ya udah sini, terus kita dia nggak tahu Nggak ada apa. tanggung jawab. Besoknya pas kalah, Jadi besoknya lagi nggak jadi. istilahnya kalau kita ini jadi seorang handler juga kita harus juga ngerawat ownernya juga kan. Nah itu juga Itu mah- penting juga kan. Itu salah satu bagian cara mungkin servis kita handle Ya. ke owner lah, itu servis Iya. kita. bisa jadi teman sharing untuk kucing, juga Iya. bisa jadi handler. Ya, siapa tahu kan ada cuma orang nitip aja kan. Iya ada yang begitu kan. Ada yang kayak beberapa teman lah yang mungkin dia punya, ya bagus sih konsepnya gitu. Ketika dia nawarin, ini kucing saya bawain show dong sama ownernya gitu. Ya si handler dia nawarin juga bentuk kerjasama dan bentuk tanggung jawab nanti. Ya udah nih sampai gelar minimal kalau di CFA GCDW misalkan atau GC gitu kan. Sampai situ sekian puluh juta gitu. Itu ada, tapi bentuk tanggung jawabnya di situ. Tanggung jawab Ada enggak sampai Itu kan ada, tapi tanggung GCDW jawabnya total gitu. Oke. Ada yang kayak gitu. Jadi dari new season sampai akhir season udah dia kontrak di situ. Di situ ada tanggung jawab juga gitu. Jadi si kucing itu yang ngerawat kita. Iya, ada yang dirawat kita, ada yang balik ke ownernya, itu tergantung komitmen berdua nantinya di situ. Jadi intinya sangat menguntungkan sebenarnya ya kan. Oh iya. Di dunia handler itu Menguntungkan. daripada breedernya ya sebenarnya. Ya. Cuman kan, Iya kan? ya cuman itu tadi ya pengalaman saya lah dari dulu gitu. Ada beberapa yang mungkin owner tuh tahu season ini, season sini itu pasti otomatis pasti ada. Tiap tahun tuh ganti, nggak hanya itu aja. Mungkin ada beberapa handler yang konsisten ownernya itu aja gitu. Contohnya ya Mas Wisnu ini dia penerapan ya itu mungkin kalau ya ada lah beberapa rekan yang mungkin teman-teman saya juga yang profesinya sama, ada yang ya udah tahun ini ownernya ini ganti lagi ownernya ini gitu, itu ada yang kayak gitu. Sebenarnya sih harusnya ini ya. Handler itu kalau menurutku yang harusnya yang ke depan yang banyak itu cewek.
Kalau ketemu kayak Wisnu terus gimana? Ya, karena tanggung jawabnya berat, Bos. Oh iya. Tanggung jawabnya berat. Maksudnya ada ceweknya gitu loh. Jangan ngaku handler kalau nggak pernah nyium bau tai kucing di dalam mobil. Apalagi sepanjang jalan tol. Sampai nyari rest area nggak ketemu-temu. Enggak, gua pernah sih kayak gitu. Ya berarti handler Anda. Ya ada lah beberapa rekan kita yang kena musibah gitu kan ketika ya mungkin dia ceroboh atau apa buang ke kucingnya pup beresin mau tadi niatnya beresin itu akhirnya kena kecelakaan kan. Ya mungkin itulah bentuk dukanya gitu ya, suka dukanya banyak lah. Misalnya tadi ditawarin mau masuk grup Duda Hijrah katanya anjing ya. Oh ada grup itu? Apa ada Duda Hijrah? Mereka itu berani merelakan weekendnya atau malam minggunya buat ya buat dia kerja gitu, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau gua udah malam minggu semua malam minggu menurut gua. Kabutuh ping, jangan kesenangan itu kabutuh. Saking ku butuh. Ya, ntar kita tanyain aja ganti. Enggak kepingin kayak kita. Apa kepingin? Enggak. Kalau saat ini. Apa Anda nyusul? Amit Dona. 3 lawan 1. Apa Anda nyusul? Ping, kita liburannya itu Senin sampai Rabu. Iya. Kami cuma 1 minggu kerja. Itu luar biasa. Gua salut sama kalian. Tapi kan kerja kita juga kayak liburan. Salut. Iya, cuman liburannya kita sama kita nggak bosen. Bukan nggak bosan, kan pindah-pindah. Jadinya Meskipun pindah kota orang-orang itu aja cuy. iya sih. Cuma paling kita bedanya ketemu satpam gitu. Sama ketemu resepsionis hotel. Juri aja kalau itu aja jurinya bos Iya, sama. Lu lagi. Dan juri juga sama itu lagi. Apalagi 2 minggu nih, ke ICS 2 minggu kan betul. Besok ketemu, kamu di sana ya? Iya. Loh, kok bisa gitu? Nggak, tapi balik lagi sih ya. Mungkin teman-teman kan belum tahu handler itu biayanya itu berapa sih? Kalau ngomongin tiap orang kan pasti beda-beda ya. Kira-kira nih orang-orang teman-teman ini ada perbedaan nggak sih biayanya fee-nya antara yang international show sama fun show kayak itu dibedain nggak? Kalau menurut saya sih itu mah tergantung para handler masing-masing punya standar. Mereka punya standar, terus dari sampo juga mereka punya produk masing-masing yang mereka andalkan. Jadi nggak masing-masing punya patokan harga lah. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang mungkin lebih mahal juga ada. Tapi sepantasnya kira-kira kalau minimal dan maksimalnya itu berapa sih pantasnya? Jadi orang kan ya mungkin yang di podcast ini tiba-tiba dengar kira-kira segini gitu. Oh ternyata kita mampu. Gitu loh. Takutnya kan kadang orang pikirnya yang mahal. gitu. Kira-kira seberapa sih minimal pantasnya kalau ingin jadi handler juga kan teman-teman pinginnya aku juga pingin sih jadi handler. Kira-kira berapa sih? Ini sih bisa dari ada yang 500, Ada yang 500, Ada yang mulai 500, ada yang 500, saya sudah setengah itu Ada tergantung. Iya, ada yang 500. Tapi minimal berapa sih? 500 tapi kayak transport, makan, hotel. Itu Itu beda apa? dari itu. Oke. Iya, cuma Grooming? jasa. Grooming beda lagi. Enggak, grooming ada yang udah sekalian dengan lagi. grooming, Oke. ada yang beda. Nah, biasanya itu grooming juga kesepakatan sih ada yang 300 ya, ada yang Untuk 500 grooming itu untuk handling show-nya aja Iya, sehari. Itu selain grooming, hotel, Itu transport, beda-beda. Itu beda, ada yang udah Oke. termasuk grooming. Ada yang enggak. Nah, biasanya sih kalau 500 sih di luar semua ya. Menguntungkan loh itu handler itu. Ya apalagi kalau bawa banyak, Mas. 5 ekor, 6 ekor itu waduh. Ya sekarang kalau kita bisa bawa minimal Amin. 3 juta aja seminggu ya kan? Amin. 3 juta seminggu 1 bulan udah berapa? 12-an kan? Dari mana gaji 12 juta sekarang? Kerja cuma weekend doang. Tapi Iya. siapa handler yang kaya itu? Handler yang kaya orang Malang. Samuel. Oh, dia handler dia mana? Banyak. Banyak dia udah basicnya udah di atas. Maksudnya basicnya udah di atas. Samuel itu handling cuma buat poya-poya. Ngabisin uang lah kalau Enggak, beda-beda sih, beda-beda dalam artian ini mereka ada yang ya mungkin harga tinggi gitu kan, harga mahal lah gitu. Tapi mereka punya standar dengan cara mungkin
live TikTok atau apa Iya, promosinya oke. lah. Ya masing-masing punya ini lah. Ada yang Kalau kayak gini apa? Handler nih kalau menurut gua nih ya, buat tier atas nih yang Paling mahal. perfect ya, ya hampir sempurna lah buat grooming dan segala perlengkapannya, terus ngurus-ngurusnya. Tanggung Itu tuh di jawab. situ kan bisa ya buat contoh nih ya, ada di Ascendio. Oke. Ascendio itu satu bersih, itu yang mungkin kalau buat gue sendiri itu buat kiblat gue ya, pelajaran. buat kiblat maksudnya buat ya gue belajar dari dia, gue harus kayak begini, dari bersih, dari dokumentasi Full. mulai pakai kamera buat ngasih dokumentasi ke owner, terus segala macam dia punya semua kan, sampai benchingnya pun dikasih lighting, Oke, keren. sampai dikasih Jadi, lighting. Niatnya bener-bener Itu Jadi emang ngejualin Ya, kejualan ini ngejualin produk jasanya saja. dia, Jasanya jasanya dia. dia benar. Enggak, maksudnya kan ngejualin orangnya juga, kucingnya juga. Iya. Itu salah satu service handler. Nah, Oke, siap. Dan mungkin standar harganya juga berbeda dengan Pasti plastik. beda, pasti lah, karena pasti lah. dengan dia ngasih dokumentasi Iya, dengan kesiapan bagus, seperti segala itu. macam. Luar Kalau biasa. gue bilang sih, ya itu. Karena handler kan ada tier atas, tier tengah, tier bawah. Iya. Ya, Dan sih dia- tier tengah lah, tengah bawah enggak, tengah enggak. Tim nanggung lah ya. Jadi mungkin yang teman-teman mungkin harus dipikirin juga ketika mau meminta harga yang agak mahal, kita juga harus memikirkan Servis apa yang dikasih? servis yang apa Apa yang ya? dikasih feedbacknya. Iya. Ketika kita meminta kan kita harus minta memberi yang baik. gitu. Iya. Jadi layak sih sebenarnya, walaupun minta 5 juta pun Layak. kalau kucingnya akhirnya laku kan juga nggak Iya. masalah. Ya, produk sampo juga sebenarnya mendukung sekali gitu. Ya mungkin ada beberapa rekan yang mungkin pakai setengah sampo biasa sampai premium tuh beda-beda gitu. Hmm. Itu pengaruh juga sebenarnya produk itu. Ini yang paling jauh kemana sih? Apa? Pet show. Siapa? Kalau kamu paling Paling jauh, jauh dia lah. Dia lah, oh, Sampai Vietnam, malah mau ke Turki. Filipin. Gue belum kesampean yang ke sana karena nggak jadi. Dibandingkan gua nggak panjang, mendingan gua menilai yang panjang daripada Nah, ini. besok batuk-batuk. aku pengen ini ya. Ini tentang masalah mungkin juri ya. Gua nggak tahu, dari dulu itu lebih senang juri Indonesia daripada sekitar kita gitu kan. Dalam artian di luar Indonesia yang dekat-dekat sini, nggak tahu ya kenapa, mungkin pikiranku itu di kompetisinya itu lebih banyak di sini. Nah, kenapa kita ngambil di luar kalau di sini aja banyak yang berkualitas? Juri. Iya. Nah, pengen ku tanya sama Mas Peng ini gimana sih, emang bener nggak bayanganku ini dengan apa yang terjadi gitu? Kan sampean udah pernah show di mana, Filipina, di ini, gimana sih antusiasnya, emang bener nggak kita atau memang mereka lebih bagus? Enggak. Kalau kita kebetulan ada di audisi ini. Oke? Nah, di situ ada salah satu rule untuk kejar gelar emang harus keluar. Oke. Harus kan keluar. Terus. Kejadian ini. Terus Saking antusiasnya, terus. harus kan keluar. Jadi ya si owner pun emang targetnya sih ingin world champion lah ya, ingin di high title di WCF itu. Kebetulan dari mulai WCF itu untuk Indonesia untuk gelar hanya sampai champion aja sih. Jadi kalau mau ke IC itu dia harus keluar, udah mulai harus keluar. Nggak, maksudnya pertanyaanku gimana sih antusiasnya show-nya, dari kemasan, dari peserta kayak gitu, jumlahnya dan ini. Kemasan juga, maksudnya untuk kemasannya tergantung itu lah ya, tergantung panitia lah untuk Yang kamu pernah datang ngikutin gitu loh, Mas. Aku pernah datang ngikutin dari kemarin sempat ke Vietnam, Penang sama Filipina. Itu yang servis terbaik dari pihak panitia. Dibandingkan Indonesia gimana? Dibandingkan Indonesia, ada yang lebih baik Indonesia sebetulnya dari 3 negara itu untuk kemasannya. Kalau sebenarnya di sini bagus kan? Bagus. Kalau kualitas kucing? Kualitas kucing Persaingannya. persaingannya berat sebetulnya sih kalau untuk masuk keluar itu, karena untuk di WCF itu kemarin contoh di Filipina
itu di Filipina soalnya tabrakan sama Thailand. Nah, si orang Thailand ini malah dia ke Filipina, padahal di Thailand itu ada show dan mereka kejar ke Filipina karena mungkin di Thailand itu dia udah nggak ada lawan. Dia persaingannya di luar aja. Iya, gitu dia ingin kayak punya adrenalin di Thailand di kotanya di negaranya dia nggak ada lawan nih. Dia harus keluar nih. Ya sama kita juga seperti itu. Selain kita emang ada role untuk keluar, nah ada lagi yang aneh orang Thailand ini dia harus nyari lawan di luar. Kalau untuk kemasan sih perbandingannya jumlah kucingnya, jumlah kucing standar sih, Sama ya, standar lah ya, Cepet lah ya. 160 standar lah sama. Jangan siapa tahu kita bisa bandingin gitu loh antara show-nya di sini kayak gitu dengan biayanya minimal tuh biayanya berapa sih gitu. Biaya Handling ke sana itu handling di sana dua. Dia apa? dengan biaya coachingnya gini-gini anggap aja kita buletin gini kursnya berapa. Nah, kebetulan Satu kali show. untuk 2 show itu gua juga nggak banyak kepo juga, emang yang ngatur semua emang owner ya. Iya. Dari mulai ke Vietnam sama Malaysia emang gua tinggal berangkat aja. Dan kemarin gue sempat ngitung. Sampai dari itu dari turun dari bandara pun itu ada yang jemput. Nah kemarin sempat ada yang nanya, ada teman-teman juga yang mau ke Filipina. Nah kebetulan kita ngitung di sana. Nah, kita gitu. baru tahu ternyata sekitaran habis biaya berapa. Kemarin ke Filipina sih gua Gocap habis? 80 80. 90 Buat kucing itu sekitar 30 sampai 45. 80 90. Itu untuk all in semua. All in semua. Iya. All in semua. Fitur semuanya dari Semua. ini yang di kita itu Semua. 80-an. 80-an. Baru tahu kemarin sih, yang sebelumnya kita nggak nanya juga, emang yang ngurusin emang owner semua. Kemarin tahu karena ada yang nanya, ini Mas Wisnu juga kemarin mau berangkat ke Filipina Gue juga. ngitung 30 sampai 45 gitu kan. Ya mungkin owner gue mampu gitu kan, tapi kan Ya itu 30 sampai gimana? 45. Kucingnya. Kucingnya doang. Kucingnya doang. Iya, gue bisa sampai sana. Belum jajanin lu nya. Iya. Bedanya dia mahal. Pijit belum. Lu micet sana. Makanya Kemarin sih dia apa ada aplikasi hijau di sana? Enggak, gue mau sholat astagfirullahaladzim. Enggak tanya di sana itu ada nggak aplikasi hijau? Ada Gojek. Enggak aku tanya ke kamu lu. Gua alhamdulillah sampai saat ini keluar selalu kapal sama bini. Iya, enggak Jadi maksudnya. nggak sempat juga bu Enggak. install Iya. aplikasi hijau cuy. Ada nggak di sana gitu? Apa cuma di Indonesia aja gitu? Oh kalau nggak gua nggak install. Ada kayaknya ya. Gua nggak install, tapi kebetulan waktu gua di Filipina Lu sendiri juga kan? Keren distrik. itu Enggak itu maksudnya biar semangat ya dulunya. oh biasa wah kayaknya dengan kita kan sudah turis ya turis Indonesia gitu kan. Podcast apa sih duda ini? Ya untuk penyanyi mengangkat Mas Wisnu nih, Oh, iya. coba-cobalah yang orang-orang Asia lah. Astagfirullahaladzim, gak sampai sebegitu. Dosa, nanti kucingnya kalah. Oh gitu ya? Ya, iya Pernah dong. gitu nggak sih? Enggak juga. Ya maksudnya kalau siapa tahu pengalaman gitu. Oh jangan nakal dulu deh. Ntar aja habis show-nya nakal gitu. Ngaruh nggak sih? Enggak juga. Ngaruh lah itu. Kena nasib ya, ngaruh ke nasib nih. Hah? Ngaruh ke nasib. Oh iya. Kalau Makanya nggak tanya, dia emang nggak mulu. kalau orang sudah bilang camal cuy. Apa itu? Camal apa ya? Camal apa bahasa Indonesianya? Apes. Apes lah. Iya lah, iya lah pokoknya. Kayak gitu-gitu deh. Ya jangan lagi dari lah yang kayak gitu-gitu lah. Hei buat handler, jangan jajan-jajan kalau lagi handler. Catai masa nggak boleh no? Jajan hijau-hijau. Kalau cat nggak apa-apa ya? VCS kayak gitu. Sama juga Siapa cuy. Enggak, siapa tahu Pak Mali gitu. Enggak kalah. Pak Mali. Kucingnya kalah, nggak tahu kan? Lebih baik sih menghindari. Iya. Boro-boro yang gitu mas, datang ke rumah, datang ke hotel, ngasih makan kucing, grooming, besok show. Udah nggak ada waktu. Nggak ada waktu sebenarnya. Kalau habis show pun juga udah males. Meskipun ada orang yang memaksakan itu maksakan banget sih. Iya. Ini pembelaan sebenarnya. Tenaga itu udah nggak ada. Nggak. Tenaga itu udah nggak ada sebetulnya. Udah habis, datang ke hotel, boro-boro mau kemana-mana, mau datang ke lobby, yang lain pada ngobrol, ya udah ngobrol di situ. Ya nggak tahu kalau lu ya.
Benar. Lu kan kita nggak bisa waktunya cuma ngobrol. Tapi kan gue aja gitu loh. Kok kayaknya pembelaan banget. Kita tipikal orang nggak tahu mereka ya. Gua nggak maksain sih. Iya, lu kan punya. Iya, maksudnya sampai untuk sekedar diajak teman ngopi pun ketika tenaga kita habis, ya jujur aja gua kadang-kadang ya pamit. Ya ini cocok Pamit. sih. Pamit. Kagak bisa. Ada link ininya pendaftaran nggak sih? Udah hijrah. Oh ada. Gua diajak masuk tadi tuh. Gua belum mau masuk katanya. Udah hijrah. Serius dibikin catering gitu. Udah hijrah. Susah, Pengajian. Waktunya nggak bisa. Itu waktu nggak bisa. Benar. Itu ya itu mah canda-canda kita. Iya. Cuma canda-candaan aja kayak gitu-gitu. Aslinya mah Tapi susah cuy. Susah kenapa? Ya susah buat waktunya kita udah capek. Orang kadang ngajak aja, makan yuk keluar gitu kan. Paling enggak ya udah. Paling ayam geprek lagi ya ayam geprek lagi. Paling pantas nasi goreng. Ya kan nasi goreng, ayam geprek nasi goreng itu di hotel makannya. Lu udah capek. Udah nggak mikirin apa-apa. Kalau emang lagi yang bener-bener makan Saking capeknya, gua pernah beliin dia soto ayam tanpa sendok. Itu gimana? di hotel nggak ada sendok, nggak ada mangkok, makannya jadi kayak es kebo. Itu kok bisa nggak kepikiran ya Hindunya temennya yang beli ini? Blow on. Enggak. Dikit si tole tuh, si tole. Saking rajinnya si tole tuh. Kasihan Wisnu beli makan nih. Nitip soto, oke. Udah gitu aja. Nitip soto, nggak ada mangkok sama sendok, mampus nih. Gimana nih? Menderitanya nge-grooming itu nggak bisa ngerokok di hotel. Kenapa itu? Ya kadang-kadang kan nggak semua hotel bisa ngerokok. Ngeblower kan enaknya ngerokok. Tapi grooming tuh lebih baik jangan merokok sih kalau gue bilang. Kenapa itu? Karena kucingnya kasihan. Asik. Oh iya. Iya. Jadi gitu ya. Itu bagian dari servis kita untuk owner. Oh gitu. Jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Tapi kan bisa ngerokok. Kalau lagi blower, matiin dulu, rokok dulu. Nyalin. Enggak sampai gini. Enggak lah, jangan. Astagfirullahaladzim. Kita baik. Kalau kita ambilin di videonya ini kan bagus ya. Ini apa yang ngomong? Ini apa saya yang ngomong? Neng, bukan saya. Orang lain yang udah hijrah. Hijrah. Lu kan gua benernya mau Wisnu dong. Lu sebulan bisa pernah full enggak? Sebulan tuh Season kemarin, Season kemarin. full. Ica, CFA. WCF, Ica, WCF. Pernah tuh kalau nggak salah. Sebulan full. Sebulan itu dari bulan apa ya waktu itu ya? September kan? September sampai dengan November sebelum Bali itu kan. Itu full, sebulan full. Pulang-pulang lebaran gitu. Iya pulang juga kan Senin pulang, Mochi pulang Senin, Selasa Rabu, habis udah ketemu lagi lah, bapak lagi, bawa lagi, udah gitu keluar kota. Yang paling ribet ya kalau full 1 bulan luar kota, jadi harus bawa ke sini, baru ditaruh di rumah, Rebo, kami sudah berangkat lagi kan. Nah itu tantangan buat kalau kita bukan yang merawatnya, itu tantangan buat owner. Tapi itu capek loh menurutku. Iya, Kamu dari kucing Jakarta ke sini itu itu aja nggak kuat loh. Itu kejadian gue dari mana tuh? Minggu kemarin kita udah di Bandung. Hah. Bandung kan? Di Bandung. FF. Kemarin. Sekarang di Sidoarjo. Terus balik lagi. Bandung lagi. Untung aja istirahat, nggak ada show kalau nggak salah abis si Bandung. Ada lagi. Tanggal 9 CFA. CFA tanggal 9 masih agak jauh, masih bisa diistirahat. Icanya masih jauh lah. Icanya masih jauh, akhir September. Tapi ada WCF di September. Nah itu full tuh September. Iya, OCF. WCF, Ica kan ICF. Kan ada WCF, ada Ica, ada Triple F sekarang, ada CFA, ada Fanshow. Ada nggak sih pesan-pesan buat IO atau organisasi gitu dari teman-teman? Ya kalau saran saya sih jangan dibentrokin. Kebanyakan Saran? Ya saran sih jangan, kalau bisa ya antara IO ataupun organisasi lain janganlah dibentrokin, kasihan kita para handler. Kasihan ya, yang harusnya Harusnya ada Yang harusnya gua dapat 2 kali ya. Jadi kita nggak bisa mau gimana nih, mau dipecah owner yang nggak mau. Itu aduh pusing banget. Pusing. Oh yaudah deh, jadi akhirnya kita nggak ikut gitu kan. Sayang di kalian juga, sayang di kita. Ya, makanya itu pesannya apa jangan sampai
bentrok. Dibentrokin Itu aja ya, kalau bisa ya dicocokin lah antar panitia-panitia. Tapi tahun ini udah baik show sih. ini ya, Ya, tahun ini udah baik. udah Udah kondusif lah. Udah membaik lah tahun ini. yang penting Intinya ada 1-2 tapi nggak yang banyak. Fatal. Ya mungkin kalau sama komunitas sih nggak ngaruh kan ya, Hmm. kan ada pasarnya sendiri menurutku. Ada masalah sendiri. Bukan Sudah kelasnya segala ini macam. juga kan. Yang penting kan ya organisasinya ini. Kan? Organisasi itu yang penting banget. Organisasi Kita lagi ngejar di sini, tahu Yang terus repot ngejar di yang sini. ngejar gelar tuh, yang Iya. repot tuh, yang ngejar gelar repot tuh. Kita kucingnya mau dibelah 2. Yang ngejar gelar Ya. tuh repot tuh. Tapi itu bisa jadi pembelajaran sih. Jadi kucing ini khusus untuk mengejar gelar di sini. Ketika dia lagi ngejar gelar di sini, jangan sampai ngejar gelar di asosiasi yang lain. Karena satu kucingnya bakalan capek karena punya Fokus, pengalaman fokus gue dulu kan. Ya mungkin sekarang juga ada beberapa catnya ataupun breeder yang fokus pada salah satu organisasi, mungkin saya coachnya di CFA, CFA, saya coachnya di kucing ini ICS. buat ICS gitu. Itu ada yang kayak Udah gitu. jadi di Tapi emang target kita juga tujuannya buat mengarahkan itu juga kali ya. iya. Jadi jangan sampai oh ini jangan dibawa ke Jangan dibawa CFA nih. CFA, Ya, jangan ya. dibawa Ini ke CS. Ica aja nih. Ya. Tapi kan ada yang beberapa handler yang asal-asalan Iya. yang penting ada. Oke. Ada aja bawa ini Ada. bisa nih dibawa ke Ica. Bawa standarnya beda. Ini bisa nih bawa CFA, bawa. Jadi pengetahuan tentang breed juga Oh iya, harus harus. paham kan. Handler handler itu harus tahu. Ya. Tapi ya lagi-lagi jam terbang. Ketika lu selalu ada di tempat cat show, lu bakal bisa tahu kucing mana yang bagus. Tapi nggak semua handler mau ngobrol dengan teman yang lain. Nah, itu satu. Mungkin Masalahnya- handler baru ini takut kepada handler yang lama. Padahal kalian ini enggak. Kamu buka aja open, lu mau nanya apa? Lu mau nanya sampo, ayo. Lu mau nanya cara apa? Kucing yang bagus gimana? Ayo. Lu mau grooming yang bagus? Ayo gitu. Aku dari dulu sih lebih seneng kumpul sama handler ya, sama catboy karena di situ ilmunya. Iya. Ya, karena mereka sendiri tahu gitu. Iya. Makanya, Dan yang dia kalau aku loh ya, cuy, daripada ngopi di Starbucks itu aku mending ngopi di pinggiran sama ini lebih banyak ilmunya. Ya, kalau lu nongkrong sama owner paling mentok ngomongin profil. Iya. Ah, kucing gini kok profilnya begini, Iya, begini. benar. Paling itu doang. Nih di sini ada nih di luar negeri di ini di negara ini ada nih bagus gini paling itu. Tapi kan lu nggak tahu cara ininya mau gimana, ininya dia harus Iya, diapain. benar. Tapi sebenarnya kita ini terbuka ya. Iya terbuka. Bukan kita aja dan di sini. saking terbukanya hari ini gue lagi grooming, dia ajarin masa dia datang ke kamar mandi bawa sampo, gue yang groomingin, saking baiknya teman-teman kita. Itu Gue nggak minta, mungkin dia kasihan mungkin. bukan kasihan, dia berkembang, nggak tahu maksudnya dia pasti ada isi, karena gua ya itu sebenarnya itu yang dia bagus. ada maunya gitu. Nah untuk itu nih, ada beberapa handler yang ngomongan kayak begitu, Mas Pin. Ada beberapa handler yang main sodok, main tikung gitu. Ini pegangan gua, misalkan sama Wisnu ya. Tiba-tiba ada rayuan-rayuan gua yang tiba-tiba gua nggak mau pakai lu jadi pakai ini. Itu ada. Jadi tembus. Nah itu etika itu nggak ada Nah kadang-kadang. itu kan gue bilang attitude lagi attitude. Kalau etika itu udah kadang-kadang jelek, ya jelek aja. Tapi sebenarnya boleh aja kan. Misal Ya sebenarnya itu kita hak. pamit ke handlernya yang pertama, Mas ini Oh itu nggak apa-apa, nggak masalah. enak kan pamit kayaknya kan Ada gitu. etika juga kan. Ya, Attitude. Nah ini bagus, ada yang pakai etika. Tapi kan ada yang nggak diem-diem. Tapi sebenarnya itu loh yang kemarin bagus sih sebenarnya teman-teman mau bikin ihi itu. Itu bagus loh sebenarnya. Kenapa kita nggak bikin itu? Misal soalnya nggak semua orang bisa bawa kucing presentasi gendong dari belakang ke depan itu dengan bagus. Bener nggak? Itu ada penilaian sebetulnya kalau di WCF. Iya. Ada penilaian itu ya. Iya kan? Ketika kita bawa kucing, ketika kita bawanya salah, itu kadang-kadang kita ditegur sama juri. Mungkin itu jadi penilaian buat juri ke kita. Ya ini mungkin kita ya. nggak tahu. Kalau aku sih pesen ya mungkin ke teman-teman ini nanti ke depan kalau memang ini bikin aja acara kayak gitu. Kan udah banyak grooming lesson ini. Iya harus. Gimana sekarang kita bikin handler, cara handler kucing? Oh iya, yang sempat kita bahas dulu. Ya. Iya kan yang kita suruh kan. Nah, ajaran maksudnya ini ras ini cara pegangnya seperti ini ke depan presentasi gitu kan. Di sini kan karena di meja juri. Kalau di luar kalau Vivi itu kan digendong kucingnya. Iya. Ya sama kayak di WCF. Sama kayak WCF. Iya kan?
Nah kayak gitu kan kita harus punya ilmunya. Enggak sama. Dan gue cek Emang cara Kenapa pegang kita nggak cara pakai? pegang gelas tuh beda-beda. Cara pegangan tiap breed beda. Japri beda. karena kalau jurinya lagi nggak mood, Mau gak sih? kita dimarahin tuh sama jurinya. Iya. Dan mungkin bisa jadi penilaian kita jadi turun gara-gara itu. Mungkin kita nggak tahu ya. Iya. Kita nggak tahu. Ada nggak sih yang mau ngajarin itu? Yang mau ngajarin ada, tapi yang mau ikut siapa? Karena handler sekarang ini merasa dirinya paling jago. Paling semua. jago. Oh ya? Ya, Enggak sih. Berarti dengan gua tadi Paling enggak gini, targetnya jangan ke handler. nggak mungkin. No. Paling enggak targetnya harus ke catboy-nya. Ya, Iya kan? tapi kesian handler itu nggak pakai. Ya, maksudnya kan pasti ada helpernya loh, pasti ada helpernya gitu biar cara megang dia nanti ke depan kayak gimana ngerawatnya. Sekarang kayak grooming itu kan juga susah, gimana kalau kucingnya galak? Iya. Nggak pernah diajarin. Ya karena ya susah juga sih kalau misalnya kita buat handler yang baru pun ya satu dia ini Namanya dia paling takut jago. sama kita, ya dia merasa gua udah bisa lebih dari ini. gua malah senang tadi cuy. Wah sampo, nih gua mandiin, senang silakan. Karena pola pikirnya sama, Bos. Mau ngasih tahu ke dia gitu. Tapi gua Itu ilmu luar biasa gua sih. punya Hari itu. metode kayak gini, pakai ini. Itu luar biasa Lu sih. coba gitu. Itu Kalau luar lu bagus ya biasa. lu terusin. Luar Kalau nggak biasa. bagus ya udah. Kalau gua update untuk grooming. Gua bukan nyari cara mandinya gitu. Mungkin ada lah. Mungkin lu ada update baru nggak sih nih cara mandinya? Ternyata kan sama aja. Dibeli sampo ini gitu kan. Tapi kan gue mau tahu sampo yang lu pakai itu apa. Jatuhnya kayak jadi gue harus tahu brandnya dia, cara pakai brand tersebut kayak apa. Nah itu harus gue tahu. Karena ketika ada owner yang minta dengan brand tersebut, gue udah bisa mandiin dengan brand tersebut. Pakai Gue jadi nanya-nanya nggak maksain, gua apa? Oh, nggak maksain dengan brand gua. Karena gue bukan inian brand. selain ngasih Ngejual produk, Jangan juga jual ya. produk. Iya nggak mau belanja. Malah lebih bagus kalau kita dibawain sampunya sekalian. Iya, nah itu Iya. gue harus tahu makanya Treatmentnya. gue ikut ke sini, gue pakai sampo ini begini, pakai sampo ini begini gitu. karena Penerapan di kucingnya kayak apa gitu? Benar. Daripada kita maksain sini Pakai sampo gua gitu. ya pakai sampo gua dengan brandnya kayak gini. Belum tentu kucingnya cocok. Ya kan Iya. beberapa owner juga udah nyediain sampo Udah nyari mereka sampo kan? pakai. Berarti kita kan harus tahu produk knowledge dari brand-brand itu gitu. Mau nggak mau ya kita harus ikut karena kan ya walaupun ada di share tapi kan nggak tahu nih ini apa sih aslinya gitu kan. Kayak apa, nah itu harus tahu. Mungkin Ini jasa sih sebenarnya kan sangat menjual ya di dunia kucing ini sebenarnya. Nah ini sebenarnya memang harus ada wadah sebenarnya kalau mau sih ya. Kalau aku sih mau. Kalau ada Kumpul mungkin ada, teman-teman. kalau ada mau kalau ada mungkin ada ya, kalau mungkin ada untuk sharing di situ ada. Tapi untuk misalkan ketemu ataupun tadi si Mas Tatang minta kayak ya adalah kita ada seminar. Itu sulit, kalau mungkin sulit itu karena masing-masing owner masing-masing handler kata Wisnu bilang ya mereka udah merasa paling jago, merasa paling ya udah gue paling bisa. Coba sih kapan-kapan ya kita kumpul ini. bisa. Mungkin Mungkin bisa. pas di GS lagi kumpul kita ngobrol tentang grooming dan lain-lain. Ngobrol aja santai. belajar lah. Iya kan? Apa sih gini kalau kelebihannya kan bisa aja. Kita ngobrol kayak gini kan. Ya kalau untuk wadah untuk ngobrol kayak itu mungkin mendadak lah ataupun ketika ngobrol yang sambil ngopi sambil ngerokok mungkin bisa gitu. Oh itu masih sering terjadi ketika Sering terjadi. kita buat Bentukan pikiran lah, bentukan Nah, maksudnya sharing. dibikin momen kayak gitu. Jadi memang benar-benar Tergantung orangnya sih cuy. Kalau gua sih ya orang Ya, yang kan mau aja. ingin nambah ilmu juga, ingin belajar juga gitu kan ya. Gua juga seneng banget sih dengan mereka berdua yang menurut gua udah duluan dari gua lah misalkan kan udah jam terbangnya di handler ya gua seneng sih gua. makanya itu. Ya, tapi ada. Tapi ya, aku yakin banyak kok anak-anak baru yang kalau mungkin lihat podcast ini terus dari awal ngedengerin oh ternyata ngejual ya. Si Tolek sih tahu tuh caranya gimana, cara blower, cara grooming. Sentimen lu. Hah? Soalnya dia yang disuruh kerja bininya doang cuy. Dia main game. dia nggak ada niat Hah? gitu. Oh dia emang tujuannya nikahin istrinya kayak Dia baru Iya, Parah. parah. Bikin anak kenceng. Udah dua. Buka aib. Hah? Grooming, blower doang Akhirnya kerjaannya. kamu ada kecenderungan tidak senang sama Sentimen kayaknya. Gua nggak seneng main Tolek. Main gamenya itu. Oh, Udah gitu. kelar. yang keras gitu maksudnya yang lain gitu ya. Narkoba itu apa gitu. Main game gua udah pusing deh main game itu.
Maksudnya biar yang agak keren narkoba gitu, jangan game aja gitu ya. Sekali ditangkap penjara gitu. Jangan lah hati-hati ya. Iya. Susah sih Kang kayaknya gitu karena orang ya yang baru juga kadang yang baru kan takut sama kita kayak gitu, terus ada yang merasa juga Segan mungkin bukan. iya takut ya. segan, terus kayak gue juga bisa kok tanpa belajar dari lu, tanpa nanya dari lu, gue juga bisa belajar misalnya dari grooming lesson yang lain, ya oke lah. Tapi memang kalau aku lihat sih sampai sekarang masih ada banyak gap ya, gap batasan. Istilahnya susah gitu loh ngeblend sama orang banyak. Ketika meja duduknya aja udah digrupin sini gitu. Aku malah kepingin kalau ya udah terserah panitia, kita taruh mana, kita duduk di situ ya udah. Kecuali orang tua ya. Tapi itu kalau ya Ender ya mau ditempatin dimanapun dia terima aja. Kalaupun misalnya jauh dia mau nanya ya tanya aja sebenarnya. Iya, pasti bakal dijawab. Jauhnya juga lokasi show segitu Jauh ruangan itu. Ya kamu tanya aja, tegur aja ya kalau kita lupa kan ya namanya Syawi ya kan lupa sih. Bilang siapa nih Bayeng, oh ya sini ajarin gitu. Nggak usah takut. Mau nanya siapa juga bisa. Emang ada sih beberapa yang tapi emang kalau Hendro susah itu. Kalau Hendro itu susah, memang pas show itu diajak ngobrol itu susah. Ya mereka konsen sama kerjaannya. Iya makanya aku kadang Ini pas lagi ngerokok. ada udah tahu ya udah lah. Tapi kalau udah selesai depan baru ngobrol. Ya apalagi di show Ya kan itu kan bentuk tanggung jawab. nggak ada jeda ya sama memang sekali. susah sih. Mungkin itu yang susah. Mungkin itu yang dibikinnya nanti agak sombong gitu. Kelihatan nggak nyapa atau apa something. Padahal sebenarnya itu memang kerjaan kita. Ya, kalau show Ica masih bisa lah, santai kan. Kita masih nunggu, masih agak lama. Cuma kalau kayak show CFA, fan show pun yang ringnya ada 4 juga itu Udah susah. Ngobrol, Apalagi sampai kucing banyak di sini ya sampai kayak doang gitu kan. Kan gue bilang, show CFA persiapin kaki sama telinga. So Ica banyakin rokok sama obrolan, sama kopi. Iya, so WC penggabungan dua-duanya. Iya kan? Iya. Bener. Kalau si Ica harusnya Ica itu mengeluarkan surat BPJS. Paru-paru. Soalnya nunggu itu biasa dosen. Rokok, kopi, kopi, pulang kena kasihan orang tua sebenarnya. Lu lagi Maka sampai orang tua jangan kelihatan. Makanya aku sadar diri kampret kalau dia dari Malang paling jauh Jogja, Jawa Tengah. Kalau udah Bandung sini udah nyerang. Iya, Daripada sakit. lu kan banyak ikut show tuh, banyak organisasi yang lu ikutin tuh. Yang paling nyaman show sebagai handler di mana? Nyaman apa nih? Nyaman semuanya. Kalau duitnya 2 hari lah. 2 hari. Kalau nyaman buat pemasukan 2 hari. 2 hari. Sabtu Minggu itu. Sabtu Minggu. Ica sama WCF itu Maksudnya satu kali berangkat, 2 hari kerja. iya langsung 2 hari kerja. Iya, duit. Langsung itu karena capeknya pun Sama. Ica dan Sekalian. CFA, Ica dan WCF kalau gue bilang nggak terlalu capek daripada CFA. Makanya kadang ada Nggak, yang tapi minta- sebenarnya kalau menurutku malah CFA itu sehat. iya, Karena berat di sini. Lu bayangin sih 10 ring bawa 5 kucing. Berapa balik loh? Makanya Udah 50 balik kan? Berapa kilo berarti itu? Ica bawa 5 kucing bisa handle sendiri. CFA bawa 5 kucing sendiri. Makanya meledak. mungkin orang CFA itu tahu dia harus milih juri yang gimana gitu. Mungkin termasukkan kayak siapa yang botak bisa dibikin 2 hari ya. Nah itu kalau dia kan sering rokokan jadi gampang ditinggal. Udah nggak ngerokok sekarang. Udah nggak ngerokok udah berhenti nih. Makanya buat IO CFA kalau 6 ring bikinnya 2 hari. Sabtu Minggu. 3 Sabtu Minggu. Gajian double. Biar gajian double. Ini kepentingan pribadi. 4 ring 2 ring 2 ring Iya. 2 hari. Siaran di sehari ya. Iya biar kita kakinya nggak gede lah betisnya. Ayolah. Uangnya lumayan. Ayolah, Mbak Siska. Terus siapa lagi ya? Atik. Mas Pandian. Ya kayak gitu-gitu lah. 2 hari aja cukup gitu satu hari. Iya, 2 hari sehari cukup lah. Jangan sehari satu hari tuh Lu bayarin makan juri sama kagak ada gitu. Emang gratis hotel mau makan? Tapi enak sebenarnya kalau mau cari gelar di CFA, tapi cepat. Memang benar sih.
wangi banyak kan diica. Iya. Tapi ada handler yang kalau nggak salah nih, kalau udah pernah dengar. Jadi kalau di CFA itu dia bayar pering. Oh iya, ada. Ada juga kayak gitu handlernya bayar pering. Pering misalkan ada yang 300, ada yang 200 macam-macam. Iya, macam-macam pering. Jadi nggak per hari loh ya? Nggak per hari, tapi kan kita udah Iya per sih, hari mau bisa ngapain kayaknya itu aja gitu. lebih cengli per ring deh. Iya. Ya, kita kalau dapat yang Tapi- 8 ring kan repot Iya, juga. tapi lu kalau di ICS 1 ring doang. Tapi ada juga yang buka harga dia 1 hari ataupun 2 hari 1,5 juta. Ada itu. Oh, Jadi dia gitu. mau ya all in. Jadi ketika dia 1 hari di CFA misalkan, bayarnya tetap 1,5 juta, sama yang 2 hari juga sama. Jadi nggak double pembayar, ada yang kayak gitu. Macam-macam sih. Ini karena pembelajarannya banyak banget ya. Mungkin ngejual, mungkin yang saya ambil kesimpulan kalau ini memang handler itu sangat-sangat menguntungkan sebenarnya ya kan. Tapi cuma ya itu yang paling penting harus kita jaga itu pertama attitude ya kan. Tanggung jawabnya saat handler kepada kucingnya, kepada ownernya, kemudian skillnya juga harus diasah ya kan. Wawasannya tentang kucing, tentang grooming juga tentang apa? Ya lingkungan juga kan intinya, lingkungannya show teman-temannya. Jadi di sini sebenarnya semuanya ini kayaknya memang aslinya ya musuhan. Kita ini kan sebenarnya musuhan besok. Besok musuhan, gua besok kayak gini. Sekarang saya trimmingin kucing beberapa teman gitu, trimmingin dari kuping, muka gitu ditrimingin. Sekarang ya, besok jadi musuh. Iya. Kita sebenarnya Ya kita profesional aja lah. Kita profesional. Sekarang kita ngopi bareng, nongkrong besok. ya Udah, sorry. sebenarnya kita terbuka. Apalagi satu kategori mungkin ya. Oh iya. Satu kategori. Jangan sampai lu menang. Biasanya kalau kayak gitu handler harusnya peka dalam artian tuh, kucing lu menang nih. Iya. Akhir kita ya. Harusnya tapi enak sih. itu udah jadi habit buat kita ya sekarang. Iya. Tradisi dulu udah seperti itu. Udah jadi habit sama buat kita nih. Tapi emang serunya itu sih karena memang pekerjaan itu harus nyaman gitu. Jangan sampai jadi handler datang itu sudah tidak nyaman. Wah ada ini rek, ada itu rek. Udah tidak nyaman. Sakit Iya itu kan? bro. Iya kan? Sakit itu. Nah, Sakit itu. makanya jadi handler itu kan harus sebenarnya kita harus nyaman di lingkungan. Profesional aja. Ya itu mengesampingkan itulah. Profesional. Nggak perlu ada rasa-rasa apa ya, kalah ya udah kalah gitu. Udah, yang menang siapa? Ya Iya, yakin selamat. Iya, bully boleh, damai aja. Yang menang bully, Nah. gue bebas ya orang main Yang yang menang menang. kalah, bu, yang menang pun dibully bisa ada. Ya. Karena yang menang pasti ada. Lu bawa apa? Batik nggak katanya? Ini kalau nggak dapet apa kan, lu bawa batik kan? Ada itu bulinya. Jadi handler udah kesampingkan apa sih rasanya? Ambil apa? Emosi lah, apa amarah. Baper lah. Jangan jadi orang Iya. Kita beres-beresok kita makan bareng. Makan jalan bareng. Besoknya minggu ya kita Buliannya jual biasa lagi. gitu. Aman sih. Orang lu menang, lu bebas, lu ngebully gue menang. Ya kan yang kalah, yang menang Yang pun menang dibully itu ada. dibully. Tapi bahkan aku kadang lebih senang dibully karena ya itu tadi yang apa tadi? Jadi acuan buat kita juga. Bukan mutunya tadi apa mau tak bikin baju itu? Apaan bajunya nggak dikirim-kirim? Bentar. Jangan ngerasa kucing bagus kalau belum pernah merasakan kalah. Nah, itu mau tak bikin Jadi dibikin baju aja jual pakai ini. wah gitu. Itu bagus sebenarnya. Itu motivasi gitu. Ayo lah, Karena orang yang punya kucing-kucing bagus udah pasti pernah ngerasain kalah. Benar. Karena dia di Siapa situ dia? dia Pasti. belajar. Tapi ada juga yang tidak bisa menerima kekalahan, ada. Ya banyak yang tiba-tiba sekarang contoh Nah, mentalnya breeder sama owner-owner sekarang di situ. Ketika kalah udah mereka nggak mau show lagi. iya itu cuy Itu karena beda sama zaman kita dulu. Zaman dulu lah, mulai lebih tua begini kan. Terus kan kalah kemudian gua show terus. Iya. Nah sekarang lagi gitu aja. Sekarang enggak gitu. Mereka nggak Udah gitu. kalah. Akhirnya kan si ini juga apa si handler juga nggak dapat lagi kerjaan. Ya kasihan ya. Kasihan kan? minggu ini anggaplah BOB minggu depan dengan kucing yang sama organisasi yang sama kita nggak dapat apa-apa terus tiba-tiba ngilang Nah. ya nggak gitu juga sih mungkin dalam kondisi si kucing juga berbeda kondisi lawan juga beda juga Ya memang beda kota itu memang beda. Memang beda kota. Kadang di sini menang, bisa di sana bisa ya, dia kalah. pernah bawa kucing dari minggu beda sebelumnya jumlah BOB juga beda. Iya, BOP ini pernah dia ngalamin kalah. dia pernah Ya, ngalamin kemarin di Malang juga gitu. iya
Di sana sombong, di sini juga kalah. Di sana sombong di sini. Jangan kan itu bos, itu main hari pun bisa kalah. Itu kan Sabtu menang Minggu kalah. Di bawah lagi kali bukan Kalahnya sama Sping lagi. Yang di grooming cuma dikasih tisu magic. Anjing. Iya, jadi itu bukan mental handler aja sih, mental owner juga harus dijaga. Dengan apa? Ya lu kasih pengarahan, pengertian ke owner. Ini mungkin begini ya, mungkin begini ya gitu. Kalau di gua sih selalu begitu. Cuma gua pernah ngerasain itu coy. Jadi gua satu tim gitu, anggap aja tim teman-teman kayak gini. Actionnya punya Dimas, main gunnya punya aku, biasa punya Eng, yang kecil itu kalau nggak salah punya Gun, Dentika atau punya Mas Edi, si kecil itu. Itu yang BOB anjing kan. Lu tahu Bobby Persia menonton biasa itu kayak apa? Di sini itu lagi, jurinya lagi milih, nggak lihat, kucing pup dah milih tisu anjing. Itu mending loh. Itu mending loh. Itu merasa gue pernah ngehandle, bukan ngehandle ya. So kucing. Ya mereka kan juri juga punya ini ya, punya penilaian tersendiri. Ada kucing galak kok bisa menang. Ya itu nggak apa-apa sebenarnya sih, aku kalau kayak gitu itu nggak masalah. Cuma kadang di hati tuh ngeliat kampret ini kita harusnya bicara itu kan harusnya juri kasih keputusan. Udah galak kan udah ya nggak bisa. Enggak, tapi kan itu tuan juri mah. Iya itu emang keputusan juri ya, nggak bisa. tetap aja kalau aku sih berbesar hati dengan Iya, makanya itu nggak dia. apa-apa. Ya, yang dari itu harus punya rasa Ya, besar hati lah. Ya udah besok gua balas lu. Iya, Nah, Itu aja cukup, awas tuh besok itu aja. Jadi biar bisa ikut sekolah lagi. Gitu aja. Nyaman. Awas besok. besok nggak bisa ngebalas lagi. Besok lagi. Besok lagi. Iya. Kalau nggak menang terus ya gitu terus saya besok. Kalau nggak bisa menang terus ya udah. Yang menang itu aja ya wes. Aku pergi ke klinik. Ganti kucing. Enggak, ambil kucing yang kena virus. Jadi tuh. Gua kasih kucing yang sebenarnya. Apa yang bagus sih bagus. Ulang Senjata kimia. lagi ini Lagi nyari senjata kimia di rest area apa dari kucing sakit mau gua ambil apa sampelnya buat tesnya di hotelnya shipping katanya kan biar kalah gitu kan. hati katanya. Enggak lah, itu mah Candaan, iya. Nah itu maksudnya Wisnu itu ya harus jangan baper lah kalau dengan candaan yang itu candaan frontal sebetulnya cuman ya harus Itu nggak apa-apa, candaan orang tua bukan. Tapi dari bully itu bisa menguatkan kita loh di dunia Ya, action ini. harus motivasinya harus Dunia handler apalagi ya. Karena kan ya lu bakalan ngerasain kalah, bakalan ngerasain menang ya kan. Lu pasti menemukan itu, bakal ngerasain lu diomelin juri, Ya, bakal ngerasain lu terlalu disanjung nyaman juri. di situ maksudnya. Iya. Jangan terlalu nyaman di Kadang diomelin clerking. Oh, nanti kada bisa ngomelin ke kita kan gitu. Lu harus tahu ininya gambarannya tuh kayak apa ya, kayak gitulah. pernah dibilangin di desk report bad grooming. Anjing dibaca owner. Gua pernah lu tentang di WhatsApp ya kan. Di show sebelumnya di Semarang dia dapat best dirinya. Ketika gue bawa, karena gue nggak tahu nih dulu awal gue bawa BLH itu gue nggak tahu goalsnya kucing ini kayak apa. Gue mikirnya, long hair, Persia. Gue bawa, kayak Persia, fluffy, blem. Juri ngomong, ini saya ngeliat kucing ini kemarin di sana. Ini kemarin saya kasih best, tapi karena dia groomingannya sekarang jelek, saya kasih 10. itu menyedihkan ya. Ada Iya sih. owner, ya kan? Iya. Tapi gimana gue cara ininya? Gue langsung ngomong ke owner. Iya. Ya gue langsung terserah. Iya. Gue tahu goalsnya, gue belum tahu goalsnya ini si BLH waktu itu. Iya. Nah, karena gue mikir BLH ini mirip Persia. Ya udahlah, gue grooming sesuai kayak Persia. Gitu kan. Ternyata tetap mirip biasa. Iya. Nah itu lu belajarnya gimana sih bro? Aku kan banyak kelas baru tuh yang lu bawa tuh belakangan ini kan. Ya juri kayaknya. Enggak, maksudnya cara lu handle kucing itu minimal groomingnya nih, lu belajar di mana sih? Ya itu apa? Goalsnya itu apa? Ya salahnya tadi. Terus lu juga harus tahu produk knowledge dari masing-masing produk yang lu mau pakai. Ini tuh gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk apa? Jadi, si Devon Rex nih harus kriwil-kriwil gitu kan. Ya udah mungkin dengan sampo yang bikin crips dia bisa jadi kayak gitu. Ya udah pakai sampo itu aja.
Mungkin kayak gitu-gitu, makanya emang harus tahu produk knowledge. Lu kalau ketika lu mau Tapi paling penting sampai itu juri, produk menurut. knowledge, juri nggak pernah Padahal, ngasih. oh kalau aku sih Juri kadang cuma tanya, bilang to solve. ya, Soft nah gitu. itu, maksudnya kita, itu ya, Tapi ada di beberapa organisasi yang Kan nggak ngasih tahu, pakai CFA kan diem-diem aja. oh iya kalau CFA, kalau di VV aku pasti tanya lagi mana yang bener, aku pasti gitu. ya, di WCF pun sama gitu, ketika kita di grooming di CFA ya tuh ya, waktu itu crispy bagus kan, tapi di WCF nggak bisa kayak begini gitu. Biasanya terlalu soft. Gitu. Terlalu soft, Nah, itu dia bilang dia terlalu bisa, dense. bisa jadi tahu dari Iya, dari juri. ya, itu juga seperti itu. Ya kita juga sebagai handler harus banyak nanya ke juri. Berarti kalau di WSM kita groomingnya nggak terlalu soft gitu kan. Boleh. Di CFA harus begini. Nah Ya. itu juga, ya kan gue bilang jam terbang lah. Lu Ya. kalau nggak main-main kesini lu nggak bakal tahu kayak Ya, gimana. yang pengen diminta apa? Iya, kalau minta si juri apa sih gitu kan? Kan kita nggak tahu kalau jam terbang kita Ya, masih. kayak- Ya udah sini aja, apalagi jam terbang panso. Mau kucing pedigree masuk non pet, ya nggak tahu lah. Ya, ya, lawannya juga beda. Iya. Karena tiap kucing karakter bulu juga beda-beda. Karakter bulu beda. Iya, sama ras aja, beda warna, beda karakter. Ya, Iya. Susah waktu itu ada yang nanya gue juga. Di Bandung ya. Red iya. Ini gimana sih biasa biar TB-nya nggak kelihatan gitu. Masih ada ghost marking gitu. Ya. Akhirnya nanya. Ya mau nggak mau karena bukan temen juga sih, emang gue kan baik hati. ya sih. Dasarnya kamu itu. Jadi kamu pakai ini. Akhirnya hilang sana. Seneng dia kan. makanya podcast ini aja kan permintaan dia. Ulang-ulang, kapan mau diundang, anjing padahal udah diundang di sini balik-balik, dia malah dilihat kan kampret ya. Gue yang dimarahin tiap hari, dia baik hati sebenarnya. Mau berbagi ya. Mau lagi cuma bakal susah. Wah, karena baik ada Kita tuh mau harus galak, harus keras gitu loh, kadang itu harus jahat biar sukses. Makanya kamu gak nikah itu. Kasih. Sampai juga sama. Enggak kan sama gitu cerita. Kalau dia mau ikut gabung. Dia itu dibuka buat umum ya? Apa? Yang duda hijrah itu? Ya maksudnya teman-teman yang pingin itu udah bosan punya istri kan siapa tahu. Iya, bisa ping. Nggak duda hijrah. Kita grup WhatsApp. Digontorin, ya lu masuk katanya. Entar lagi tore. Boleh. Jangan. Alhamdulillah. Ya udah, makasih teman-teman ini ngobrol kayaknya udah. Saran aja ya. Ya, udah. Sama Terakhir. owner lah ya. Apapun itu kita jangan kapok. Mau kalah, mau menang udah jangan kapok gitu aja. Karena mungkin gini ya, aku kan breeder di dunia breeder jadinya ya, bicaranya. Mungkin kadang kita kalah itu di sini di bapaknya, siapa tahu di anak-anaknya nanti kita bisa menang. Ya, betul. Ya kan? Jadi kalau memang ini udah mentok ya udah jangan. Kita tanya ke ininya, kita tetap aja ini bisa nggak diangkat. Jadi jangan menyerah, tetap aja kalau memang tujuannya breeding, peternak, memuliakan ras ini ya kita harus fokus di situ gitu kan. Iya. Siapa tahu nggak di anaknya, di cucunya mungkin ya, ya. seperti itu gitu loh. Jadi jangan pernah nyerah. Memang kadang breeder itu harus selektif gitu. Jadi gak nyusahin juga sama handlernya. Jangan dipaksain kalau memang kucingnya nggak bagus, handlernya dituntut harus menang. Iya. Saya pernah loh itu mau ada kucing nih sampai gecek kan, sekian puluh juta ditawarin waktu itu. Saya udah nolak mentah-mentah, percuma mau ikut juga, capek-capek, Ya. ya kan? Karena standar breednya udah nggak masuk, Berpotensi Ya. lah. kalau berpotensi untuk menang dipaksain, percuma buang-buang duit gitu. Itulah yang diharapkan seperti itu handler seperti ini gitu loh. Benar. Nggak yang hanya sikat-sikat aja. Nah itu tadi yang punya skill juga, video juga kan kita harus banyak belajar juga kan. Kita jangan sampai udah cukup aku puas jangan lepas diri gitu kan. Maksudnya tentang TikTok, tentang apalah yang bisa jualan, kita juga harus bisa ngejualin produknya. Iya. Yang apa yang kita pegang gitu kan ya intinya. Kan sama-sama feedbacknya kan sama-sama dapat. Pesan-pesan lu nih buat owner apa sih? Kan udah tuh Ini membayang buat tuh. teman di sini ini buat handler. Jadi kalau buat teman-teman handler. buat teman-teman handler apalagi yang baru, jangan segan-segan buat nanya kalau apa pusing dengan sesuatu yang di pas di show. Ya, kan. di show, Karena dia di lagi show. Iya tanya aja. Misalnya ada gua, tanya. Ada Bayang nanya. Ada yang lain juga tanya. Jangan segan kalau emang nggak dijawab, ya mungkin dia lagi sibuk atau Atau lagi apa. mungkin
ada yang lupa peralatan apa? Iya, bisa pinjam gitu gimana. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kasih minjem tadi gua beli. Selang gua nggak punya, cuy. Memang kita belah ini pemadam kebakaran mau bawa selang. Shower cuy, pakai Shower tuh tinggal di mobil. Gua nggak bawa shower, nggak punya, nggak ada, jalan. Oh itu sih memang ada. Ya, gitu sama ini aja sih. Ya, handler kenapa tadi si owner memaksakan buat itu terus kalah, dia bisa langsung down gitu. Ya itu salah satu tugas handler buat menjelaskan Iya. dan mengarahkan. Nah. Apalagi dengan dapat dia breeder baru gitu. Pengarahan dari handler itu Apalagi dengan bisa penting banget loh. kompetisi sekuat ini Iya, ya. jadi kita kasih akhir-akhir gambaran. ini kan Iya, sekuat ini gila Apalagi banget. Turbo Besa, udahlah. Iya iya iya. Ya itu kasih gambaran lah ke owner kayak gini. Ketika mereka ngerti, ya udah aman-aman aja. Mungkin besok kita masih bisa dipakai lagi gitu kan. Sama kalau misalnya kita udah nggak dipakai sama satu owner, jangan tutup pintu digebrugin. Iya. Jangan kenceng. Ya udah. Karena bisa suatu saat nanti dia bakal butuh kita lagi. Iya. Nah, tetap aja silaturahminya. Silaturahmi gitu ya. tetap dijaga, nggak usah sakit hati, nggak usah apa, udah. Ya namanya rezeki Tuhan yang Ya ngatur. memang karena kita kerjanya di bidang jasa, ya jangan pernah marah karena dimarahin sama orangnya. Iya. Tapi karena kita memang di bidang jasa gitu kan. Karena kan ada yang pas ketika nggak dipakai langsung ke owner. Ah. Ini nih, si ini begini tahu sih owner Jelekin. jelekin. Ya. Janganlah. Suatu saat dia pasti butuh kita, ya kan? Kayak cleaning service atau apapun kalau dimarahin ya udah. Iya. Kita emang di bidang jasa Ya gitu. itu aja sih kalau gue bilang, kalau dia megang attitude kayak gitu, aman-aman aja sih. Kalau Mas Ping Udah pesan-pesan tutup aja.